Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Muhammad Hanafi Prihananto dengan NIM 230605111013 dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit dan redesign paradigma interaksi pada aplikasi Gojek. Yang pertama, mengapa saya memilih aplikasi Gojek? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena ini adalah super aplikasi terbesar, yaitu platform digital yang mengintegrasikan 20 lebih layanan dalam satu aplikasi di Indonesia, seperti Gojek, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu penggunanya lebih dari 170 juta. Yang ketiga, yaitu multi paradigma. Jadi kompleksitas Gojek ini menghadirkan paradigma interaksi secara bersamaan dalam satu ekosistem. Dan yang terakhir, yaitu relevan dan familiar. Jadi aplikasi Gojek ini banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Kemudian 5 paradigma interaksi di Gojek ini, pertama ada manipulasi langsung, yaitu di drag pin lokasi, pin zoom peta, tap icon layanan. Kemudian yang kedua metafora antarmuka, yakni icon dompet GoPay, keranjang Gomart, bintang rating. Kemudian yang ketiga yaitu multimodalitas, yaitu notif suara, getaran haptik, input voice search, dan lain-lain. Kemudian hypertext non-linear, yaitu lompat bebas antar layanan. Lalu deep link dari notifikasi, kemudian agen based interface, yaitu rekomendasi GoFood, search pricing otomatis, dan fraud detection. Nah, 3 masalah interaksi utama di aplikasi ini yaitu informasinya overload. Jadi halaman utama itu menampilkan 12 icon layanan ditambah 3 banner promo bersamaan. Jadi kognitif pengguna terbebani, jadi sulit pengguna untuk fokus ke layanan yang dibutuhkan. Lalu transparansi algoritmanya rendah. Jadi search pricing dan rekomendasi beroperasi sebagai kotak hitam. Pengguna itu tidak memahami mengapa harga naik atau mengapa sistem merekomendasikan sesuatu. Jadi alasan sistem merekomendasikan sesuatu itu penggunanya tidak tahu. Lalu inkonsistensi navigasi. Jadi GoFood ini memakai tab horizontal. GoSend memakai wizard, GoPay memakai menulis. Nah, 3 pola berbeda ini dalam satu aplikasi jadi memaksa pengguna untuk beradaptasi dari 3 pola ini. Nah, solusi desain saya gunakan itu yang pertama, halaman utama yang natif berbasis konteks. Nah, sebelumnya ini 12 icon ini tampil semua di layar, ditambah 3 banner ini promo. Nah, jadi pengguna ini butuh waktu yang cukup lama untuk memahami semua isi dari satu halaman ini. Nah, yang saya buat ini yaitu hanya 4 layanan saja, layanan utama. Kemudian fit contextual sesuai waktu dan kebiasaan di sini. Lalu tombol lihat semua untuk akses semua layanan di sini. Jadi kalau mau lihat lebih dari 4 layanan ini, dipencet lihat semua layanan. Jadi beban kognitifnya turun dan navigasi lebih cepat. Lalu yang kedua, panel translasi algoritma search pricing. Nah, di sini harga naik. Sebelumnya di sini harga naik 2 kali lipat tanpa penjelasan apapun. Langsung naik. Hanya muncul harga sedang atau tinggi, jadi tidak ada info berapa lama kenaikan ini berlangsung. Nah, pengguna jadi bingung atau muak dan jadi tidak percaya dengan sistemnya. Nah, yang saya buat di sini yaitu indikator bar permintaan. Di sini ada alasannya kenapa sedang tinggi harganya, karena kan permintaan goret di sekitar lokasi pengguna tinggi. Lalu ada estimasinya juga, estimasi harga kembalinya di sini 15 menit. Jadi bisa pilih pesan sekarang atau dicocokkan nanti setelah harga mulai kembali. Lalu Unified Navigation System di sini sebelumnya navigasi tab GoFood di sini tabnya horizontal, lalu GoSend di sini tab wizard, dan GoPay di sini menunya list. Nah, jadi bolanya berbeda-beda. Nah, perbaikannya di sini
Headernya konsisten ya, GoFood, GoSend, GoPay. Lalu breadcrumbnya di navigasi semua layanan ya, menggunakan breadcrumb, navigasinya sama semua. Jadi pengguna tidak perlu belajar lagi. Jadi semua polanya sama di setiap layanannya. Kata masalahnya di sini, di masalah interaksi ada information overload tadi ya, di halaman utama, transparansi algoritma rendah, dan inkonsisten navigasi. Paradigma terkaitnya di sini manipulasi langsung versus minimalis. Ada agent-based interface dan hypertext tambah metafora. Nah, solusi desainnya di sini adaptive home, 4 layanan tambah feed kontekstual, lalu panel search di sini indikator, estimasi, ada jadwal, pemesanan, lalu unified nav ini header, breadcrumb, dan bottom nav ya. Di sini polanya semua layanan sama. Dampaknya di sini kognitifnya lebih ringan ya untuk yang informasi overload di sini. Navigasinya jadi lebih cepat. Nah, yang kedua di sini yang panel source indikator terus jadwal. Jadi ini jadi si pengguna lebih percaya ke sistem. Jadi tidak seuzon ke sistem. Lalu yang ketiga di sini yang polanya setiap layanan sama di sini dampaknya konsisten penuh. Jadi pengguna tidak perlu belajar berulang. Pattern dari di sini paradigmanya bukan pilihan tunggal ya. Jadi membutuhkan orkestrasi berbagai paradigma, tidak ada satu paradigma yang cukup untuk semua kebutuhan. Kelengkapan versus kesederhanaan. Jadi tantangan Gojek di sini yaitu menjaga keseimbangan antara banyak fitur dengan kemudahan pengguna. Masa depan di sini adaptif dan transparan AI. Jadi agent based interface akan semakin dominan. Kuncinya yaitu keberhasilannya adalah transparansi algoritma dan tetap memberi kontrol kepada pengguna. Desain berbasis teori. Di sini setiap keputusan desain harus dapat dijustifikasi dengan teori HCI, tidak hanya sebagai bagus secara visual. Nah, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.